ngomongin birokrasi ala-lan. Hai kawan-kawan, ketemu lagi bersama saya Desi Marita di obrolan Omongin Birokrasi Ala-lan dengan topik Center of Excellence OK Bangkan, yaitu alumni membangun negeri series ketiga dengan topik yaitu kali ini membangun komunitas tangguh bencana, sebuah transformasi menuju Indonesia yang tangguh. Nah, di tengah-tengah kita saat ini sudah hadir dua narasumber yang memang keren di bidang kebencanaan, dan udah hadir bersama kita yang narasumber pertama ada Bapak Faizal Adriansyah. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kemudian ada narasumber yang kedua ada Bapak Nurse Mulyadi Eskep MKes. Selamat datang Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit CV kedua narasumber kita kali ini adalah Bapak Insinyur Faizal Adriansyah MSI adalah sebelumnya merupakan Kepala Puslat Bangkan di tahun 2014 sampai 2022 dan saat ini beliau menjabat sebagai Widyaswara Utama PLAN Republik Indonesia, kemudian Ketua Ikatan Ahli Geologi Indonesia di Aceh periode 2010 sampai 2013 dan 2014 sampai 2017. Nah, beliau ini juga sudah banyak memproduce buku Aceh yaitu Laboratorium Bencana dan sudah pernah mendapatkan penghargaan dari Disaster Reduction. Oke. UNDP sebagai motivator pengurangan risiko bencana. 2011. Ya, di 2011. Nah, kemudian yang narasumber berikutnya, Bapak Nurse Mulyadi Eskep MKes adalah saat ini menjabat sebagai Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Utara ya Bapak ya? Benar sekali. Kemudian beliau juga alumni PKA 1 tahun 2024 di Puslat Bangkan dengan mengangkat proyek aksi perubahan organisasi dengan judul Pesantren Tangguh Bencana. Betul. Dan beliau juga terlibat sebagai anggota Ikatan Ahli Bencana Indonesia ya Bapak ya. Dan juga alumni TOT di Pusdiklat Kebencanaan BNPB. Oke, baik Bapak, kita langsung ke pertanyaan ya. Untuk Pak Faisal dulu, mungkin jadi sebagaimana yang kita ketahui Pak bahwa Aceh ini termasuk dalam salah satu ring of fire ya yang rentan terhadap bencana. Dan bahkan saat ini memang diprediksikan akan terjadi bencana lagi ke depan gitu. Nah, menurut Bapak dalam perspektif Bapak sendiri, mengapa Indonesia khususnya Aceh menjadi daerah yang rawan bencana gitu dalam perspektif geologi? Ya, jadi memang sudah bahasa kita takdir ya, kita hidup di suatu kawasan yang memang dikelilingi oleh lempeng-lempeng yang aktif ya. Di Indonesia itu terbentuk dari tabrakan 3 lempeng besar dunia. Jadi di bagian utara Indonesia itu disebut lempeng Eurasia ya, Eropa Asia. Nah, Indonesia sendiri sebenarnya bagian dari lempeng itu. Jadi pinggirnya itu adalah Sumatera, Jawa, ya, Nusa Tenggara, pulau-pulau kita. Kemudian ada lempeng Pasifik. Ya. Lempeng Pasifik itu dia yang berpengaruh terhadap tektonik yang berada di Indonesia Timur. Nah, di selatan daripada Jawa dan di barat daripada Sumatera itu ada lempeng Hindia Australia. Nah, ini di jalur lempeng tabrakan itulah pusat-pusat gempa ya itu berkumpul. Dan yang disebut dengan megatrust itu adalah pada wilayah itu. Jadi apa yang terjadi 26 Desember 2004, 20 tahun yang lalu ya, gempa besar di Aceh yang lalu menimbulkan tsunami itu megatrust. Nah, jadi ini sebuah keniscayaan kita berada pada suatu wilayah yang memang wilayah kita ini terus terjadi gempa. Tapi perlu diingat ya, gempa itu terjadinya banyak. Bahkan satu hari itu bisa ratusan kali. Jadi kalau diakumulasi ada ribuan gempa yang terjadi, tapi tidak menimbulkan bencana. Gempa yang menimbulkan bencana itu bisa dihitung. Berarti yang
apa intensitasnya, maksudnya yang Ya, ukurannya tuh lebih gempa dari gempa sekian ya. skala Richter gitu. Jadi kalau misalnya gempanya itu dangkal, kemudian besarnya sekitar 5 ke atas ya. Nah, itu bisa menimbulkan bencana. Nah, jadi Aceh dan Indonesia pada khususnya itu memang daerah rawan bencana. Bencana geologi kalau untuk Aceh sendiri ada 3 yang harus diwaspadai utama. Pertama, gempa. Itu pusat di laut dan juga pusat yang di darat. Jadi ada patahan di darat, juga sangat berbahaya. Kemudian yang kedua, gunung api. Jadi hasil tumbukan ini juga menghasilkan gunung-gunung api, busur vulkanik. Nah, Aceh sendiri ada 3 gunung api aktif. Ya. Ada gunung api Selawagam, Petsago, dan Bumi Telong. Nah, kemudian longsor. Ya. Masuk ke klasifikasi Ya, apa aja ya, jadi bencana alam Aceh. geologi yang mengancam Aceh itu ya gempa, letusan gunung api, dan gerakan tanah kalau bahasa kebumian. Tapi kita sering menyebutnya longsor ya. Ya, sementara kalau bencana meteorologi itu ada angin puting beliung kan, ada hujan yang lebat, banjir, itu bencana meteorologi. Itu bisa jadi disebabkan juga salah satu faktornya dengan apa, sebagai salah satu penyebab krisis iklim gitu Pak. Ya, jadi kalau meteorologi berkaitan dengan persoalan krisis iklim. Jadi saling berkait di dunia ini. Jadi itu saya kira yang bisa saya jelaskan tentang posisi tektonik kita. Sebuah keniscayaan. Menarik sekali ya kawan lain overview-nya terkait dengan kebencanaan, atau mungkin kita bisa bahas secara singkat ya bagaimana prediksi bencana-bencana Aceh yang ke depan. Jadi kita tetap harus memitigasi. Nah, sekarang kita ke narasumber yang kedua. Nah, ada Pak Mulyadi. Pak Mulyadi ini baru-baru ini Bapak diundang sebagai salah satu pembicara dalam perayaan Bulan Pengurangan Risiko Bencana 2024 ya Pak? Siap, betul. Yang diadakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana di Aceh. Wow, ini menarik sekali dan membahas tentang inovasi aksi perubahan Bapak terkait dengan judulnya yaitu Pesantren Tangguh Bencana. Iya. Wah, boleh diceritakan sama kita, sama kawan-kawan semua yang sedang menyimak podcast kita hari ini, bagaimana pengalaman dan cerita Bapak sehingga inovasi yang Bapak angkat itu diapresiasi, dan bagaimana kuncinya, mungkin tips dan triknya Bapak bisa diundang dalam forum nasional tersebut. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kawan lan semuanya, perkenalkan nama saya Mulyadi, alumni daripada Angkatan 1 tahun 2024 PKA di LAN Aceh. Saya berasal dari BPBD Kabupaten Aceh Utara. Menjabat sekarang sebagai Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan. Baik sekali Mbak. Dan benar sekali bahwa kita diundang pada kesempatan peringatan event nasional pengurangan risiko bencana, dalam hal ini tuan rumahnya Aceh untuk tahun ini, seperti itu. Nah, untuk yang pertama kita ingin menyampaikan sesuai dengan apa yang telah disampaikan Pak Faisal tadi, bahwa bencana itu di Indonesia itu merupakan laboratorium bencana. Kemudian ada para ahli juga menyebutkan bahwa Indonesia itu adalah supermarketnya bencana, seperti itu. Iya, bukan minimarket ya, tapi supermarketnya bencana, begitu kawan-kawan LAN. Kemudian tentunya untuk bencana ini ada 3 fase, yaitu prabencana, saat bencana, dan pasca. Jadi perubahan paradigma yang telah disampaikan oleh Bapak Jokowi selaku Presiden Republik Indonesia, ada perubahan paradigma di dalam pengelolaan bencana. Kalau dulu itu prinsipnya adalah responsif, pada saat kejadian kita baru sibuk dan terkejut, tetapi sekarang paradigmanya berubah menjadi mitigasi bencana. Artinya benar sekali, jadinya kesiapsiagaan bencana. Nah, dalam upaya kesiapsiagaan ini berhubungan dengan potensi bencana yang terjadi. Begitulah yang akan kita lakukan, membentuk segala sesuatu untuk memitigasinya sesuai potensi bencana di wilayah kita masing-masing, umumnya di Indonesia. Nah, oleh sebab itu kita di Aceh, kemudian di Aceh Utara dengan potensi bencana, ada longsor, kemudian ada banjir, kemudian potensi kebakaran. Jadi saya mengambil sebuah inisiatif di Aceh Utara, kita kembangkan Pesantren Tangguh Bencana atau PESTA akronimnya. Nah, apa dasarnya?
sesuai dengan kanun syariat Islam yang ada di Aceh. Jadi itu berkaitan dengan keagamaan. Itu merupakan sebuah syiar yang kita kembangkan untuk memitigasi bukan hanya mitigasi bumi, tetapi akan melahirkan karakter-karakter insan yang berakhlak dan bermitigasi langit istilahnya. Artinya berdoa kepada Allah. Salah satunya seperti itu. Nah, jadi prosesnya bagaimana? Nah, dalam hal ini kita munculkan karena di Aceh itu banyak sekali pesantrennya, Pak. Bu. Teman-teman LAN, di Aceh itu banyak sekali pesantrennya, pondok pesantren. Kalau sesuai dengan kanun syariat, kita disebut dengan dayah kalau di Aceh. Ya, kalau mungkin di Pulau Jawa, di Medan, Sumatera lainnya itu disebut dengan ponpes, pondok pesantren seperti itu. Nah, dalam mitigasi ini ada namanya mitigasi struktur dan mitigasi non-struktur. Jadi ada peningkatan kapasitas bangunannya, ada peningkatan daripada kapasitas sumber daya manusianya. Nah, ini kapasitas sumber daya manusianya kita ambil dulu dari pesantren itu sendiri. Kenapa? Di sana kan ada dewan gurunya, pengurus pesantrennya, para santri, di sana semua. Dan tidak lupa, di setiap pesantren itu ada rumah ibadahnya. Nah, ini berkaitannya. Kenapa sampai kita diundang menjadi salah satu narasumber untuk sharing session untuk kegiatan bulan PRB ini. Nah, Islamic Relief sendiri itu mereka mengembangkan rumah ibadah tangguh bencana. Nah, jadi kita sondingkan dengan ini, maka sangat klop sekali. Klop sekali. Kenapa? Nanti kan yang akan menjalankan misalnya yang beragama Muslim, yang di masjid nanti pasti jebolan-jebolan yang dari lulusan pesantren-pesantren tersebut. Nah, dari pesantren ini akan melahirkan jiwa-jiwa patriotisme di bidang kebencanaan. Artinya seperti itu. Akan lahir dai-dai yang mampu nanti, bukan hanya beliau mandiri di dalam bencana, tetapi mampu men-challenge untuk keluarganya sendiri, masyarakat di sekitarnya, termasuk kepada daerah-daerah yang lain yang belum tersentuh oleh kita. Jadi sebuah daerah ini kita latih, kita memberikan edukasi, kemudian gladi dan simulasi pelatihan, ya, nanti akan mampu men-challenge kepada daerah-daerah yang lain. Nah, kita harapkan kepada mereka bisa mengimplementasi ini, ya, kepada setiap kajian-kajian Muslim, tausiah, ceramah, khutbah Jumat tentang materi-materi kebencanaan. Selain tadi para santri sudah mandiri. Kita ketahui bersama kawan-kawan, misalnya di pesantren itu, mereka bukan hanya santri, tapi ada madrasahnya juga, ada mannya, Pak, Bu, ada mannya. Jadi ada malamnya mengaji, siangnya mereka juga bersekolah. Jadi ini sangat merupakan potensi untuk kita melatih kesiapsiagaan dan mitigasi pada ranah atau lokus pesantren tersebut. Contoh misalnya, para santriwati atau santriwan, mereka akan memasak. Walaupun pakai yongma sekarang, misalnya pakai instalasi listrik atau apa. Nah, ketika terjadi kebakaran misalnya sedikit, mereka tidak panik lagi. Tidak panik lagi dan mampu untuk namanya melakukan penanggulangan secara mandiri. Kemudian kalaupun terjadi skala besar, mereka sudah mampu melakukan evakuasi mandiri. Dalam hal ini, kita memilih 3 hazard. Kalau kami di bencana hazard namanya. Potensi ancaman. Yang pertama adalah gempa bumi, seperti Pak Faisal sebutkan tadi. Kedua, hazard kedua adalah banjir. Ketiga adalah kebakaran. Jadi ini yang kami analisis untuk di Aceh Utara, yang besar potensinya yang harus kita atasi dulu dan kita mitigasi. Jadi seperti itu. Oke, menarik sekali ya kawan-kawan. Memanfaatkan kearifan lokal ya Pak untuk berkolaborasi, untuk men-challenge dari usia dini untuk melatih. Betul sekali ya. Bencana. Padahal kalau kita lihat di negara-negara maju, dari usia dini mungkin mereka udah dibekali untuk siap terhadap bencana apapun gitu kan. Nah, ini juga menjadi tantangan buat kita dan menjadi sekaligus movement untuk kita untuk bisa menjadi membangun masyarakat yang tangguh bencana ke depan, insyaallah ya Pak. Oke, baik Pak Faisal, mungkin Bapak mau sharing juga ini terkait dengan tadi ada dibahas sedikit ya tentang perubahan paradigma gitu, paradigma yang tentang perspektif bencana dari yang lama tentang free from disaster menjadi paradigma yang baru tentang living harmony with disaster. Nah, gimana menurut Bapak sendiri? Jadi memang sebelum bencana Aceh ya, itu
orang merespon bencana itu setelah bencana. Jadi persis seperti kata tadi ya. Jadi bencana Aceh itu membangun kesadaran dunia sebenarnya, ya, bahwa persoalan bencana itu persoalan bersama. Nah, maka kemudian di dalam manajemen bencana kita mengenal konsep pra bencana, ya, seperti yang dilakukan oleh Adinda ini itu adalah konsep pra bencana, ya, menyiapkan segala sesuatunya, kesiapannya, ya, dalam bahasa lain bisa juga disebut mitigasi. Ya. Mitigasi itu sebenarnya contoh sederhananya seperti kita naik pesawat lah, itu kan tidak ada seorang pun di dalam pesawat kepingin pesawatnya itu jatuh atau mendarat darurat. Tapi apapun, siapapun kita wajib mendengar. Nanti kalau pesawat ini mendarat darurat, pelampungnya di mana, pintunya di mana, semua harus tahu. Sehingga ketika itu terjadi, kita panik memang. Tapi dalam kepanikan itu tahu apa yang harus dilakukan. Itulah yang namanya mitigasi. Sama, tidak ada kita berharap terjadi banjir, ya, terjadinya gempa, tsunami. Tapi kalau itu terjadi, apa yang harus kita lakukan? Nah, sehingga paradigma lama free from disaster dulu itu orang bagaimana bebas dari bencana. Kalau bicara Indonesia bebas dari bencana harus pindah kita semua. Ya, tinggalkan kepulauan Indonesia kan? No free. Kan tidak mungkin. Maka kemudian muncullah paradigma yang seharusnya kita sosialisasikan ke masyarakat. Kita ini hidup bersama bencana, with living with disaster. Tapi bagaimana with living harmony, ya, bersama bencana. Jadi kita hidup harmoni bersama. Ini sebenarnya sebuah konsep yang merubah cara pandang bahwa bencana itu bukan urusan pemerintah. Ya, bencana itu urusan kita semua. Nah, sehingga kita harus merasa kita bersama bencana. Karena itu tahap-tahapan hidup bersama bencana itu diantaranya tadi membangun kesadaran di pesantren. Ya. Kemudian kita juga di masyarakat, kantor, ya. Sehingga di setiap kantor diharapkan ada jalur evakuasi, sekolah, ada jalur evakuasi, ada titik berkumpul. Itu adalah bagaimana kita merasa kita memang hidup bersama bencana. Sehingga begitu terjadi, kita sudah tahu apa yang harus kita lakukan. Langkah-langkah, ya, seperti itu kira-kira. Oke, baik. Mungkin Pak Mulyadi ada pertanyaan berikutnya nih. Boleh di-sharing sedikit dengan kawan lain semua tentang pesantren tangguh bencana ini. Kira-kira sampai saat ini apa yang mungkin sudah dirasakan oleh stakeholders terkait dengan manfaatnya? Oke, baik. Teman LAN yang berbahagia, adapun daripada aksi perubahan kita yang kita diseminasikan di lapangan, ini sangat bermanfaat, ya, sangat bermanfaat untuk teman-teman yang ada di bawah jajaran Dinas Pendidikan Dayah. Untuk di Aceh ada Dinas Pendidikan Dayah namanya, itu merupakan salah satu stakeholder kita, kemudian didukung oleh PJ Sekda, kemudian oleh PJ Bupati juga sangat mendukung kegiatan tersebut atau inovasi tersebut. Nah, dalam hal ini kita melakukan memberi edukasi kepada adik-adik santri, kemudian para dewan guru, pemilik sarana. Kita ketahui kalau santri itu kan mereka ada lulusnya. Ada lulusnya juga. Akan kembali ke masyarakat. Seperti itu. Dapat dikembangkan apa yang telah didapatkan, edukasi dan pelatihan yang kita berikan melalui aksi perubahan PKA saya ini untuk diimplementasikan di keluarga masing-masing seperti itu, selain ustadz-ustadz yang tadi itu. Nah, 3 yang kami lakukan, yang pertama adalah gempa bumi. Itu kita simulasikan bagaimana bila terjadi gempa, arah larinya kemana, karena kita ketahui bersama kadang-kadang banyak yang memang kita lihat selama ini bahwa banyak terjadi korban karena kepanikan ini. Karena panik. Panik kenapa? Karena ketidaktahuan, seperti Pak Faisal sampaikan tadi. Seperti itu. Sama seperti di militer, dahulukan latihan baru operasi militernya. Sama seperti ini juga. Dahulukan latihan dulu, simulasi dulu, mudah-mudahan tidak terjadi bencana. Tapi kalau terjadi bencana, kita sudah tahu apa yang kita lakukan. Nah, untuk kemarin kita di jangka menengah, kita sudah lakukan sebagai pilot project di 7 kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Utara, terutama di daerah paling rawan bencana. Seperti itu kita kaji. Dan insya Allah kita di Kabupaten Aceh Utara di masa anggaran tambahan ini DPA perubahan, ini kita sudah mampu melahirkan anggaran.
bantuan untuk kelanjutan daripada jangka menengah daripada aksi perubahan. Ini udah lahir di DPA-nya, insya Allah. Dan target kita untuk seluruh pesantren yang ada di Aceh dan mampu kita kalau bisa dan digunakan untuk direplikasi di tempat-tempat kabupaten, kota ataupun provinsi yang lain seperti itu, gitu Mbak. Kemudian dalam hal ini segala sesuatu itu memang harus kita mulai dari sini. Ruh bencana itu kita tanam di sini. Nah, di hati kita. Karena apa? Karena sesuai Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Ar-Rum ayat 41, karena adapun kerusakan yang terjadi di muka bumi ini adalah ulah atau akibat dari campur tangan manusia itu, tangan manusia. Nah, kalau memang Allah menyebutkan bahwa bencana itu adalah akibat daripada atau kerusakan yang di bumi ini akibat daripada tangan ulah-ulah manusia, tentunya tangan-tangan ini bisa kita jaga. Itulah yang namanya mitigasi tadi, ya gitu. Kita memang tidak mampu melarang Allah memberikan bencana kepada kita, tetapi dengan usaha kita, dengan doa kita, itulah namanya bermitigasi, baik mitigasi bumi ataupun mitigasi langit. Tentunya ini sangat didukung seperti pesantren tangguh bencana ini, kemudian rumah ibadah tangguh bencana, ini sangat luar biasa. Hal kerjasama yang kita lakukan kemarin itu pada saat kita presentasikan dengan Islamic Relief, ini memang menjalin sebuah hubungan lintas sektor yang sangat baik sekali. Mungkin pembicaraan kami kemarin itu kemungkinan ada sedikit nanti sharing-sharing lanjutan terkait rumah bantuan daripada Islamic Relief yang berkaitan dengan rumah tahan gempa seperti itu. Itu ada kelanjutannya, hal-hal yang seperti itu. Itu yang membuat kita apapun yang kita lakukan, inovasi-inovasi itu bukan hanya yang sifatnya sementara, tetapi menjangkau lintas sektor yang luas dan sustainable. Karena kita ketahui di bencana itu ada pentahelik. Kolaborasi. Betul sekali, pentahelik. Satu itu adalah pemerintah kita sendiri, yaitu ada TNI, Polri, dan dinas-dinas terkait lainnya. Yang kedua, ini adalah masyarakat itu sendiri, elemen masyarakat. Ada LSM, kelembagaan, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, ini ada akademisi. Keempat, ini akademisi nih, universitas dan lain-lain. Kemudian ada daripada pihak jurnalis itu sendiri. Dan yang terakhir adalah badan usaha, swasta dan lain. Ini kolaboratif yang termasuklah yang tadi, NGO yang tadi yang memfasilitasi untuk kita presentasikan hal tersebut, seperti itu. Jadi itu juga merupakan salah satu langkah supaya inovasi pesantren tangguh bencana bisa sustainable, ya, bisa tetap berjalan gitu ya. Betul. Ya. Jadi ini menarik sekali ya yang saya highlight dari kedua narasumber ini, bahwa kita memang tidak bisa menghindari terjadinya bencana, tapi kita bisa meminimalisir dari dampak yang terjadi dari bencana itu ya, dari mitigasi itu. Jadi oke, baik, mungkin yang terakhir ya Pak Faisal dan Pak Mulyadi terkait dengan tips dan trik mungkin atau closing statement atau pesan untuk kawan-kawan semua yang sedang menonton, bagaimana kita membangun masyarakat tangguh bencana. Ini khusus untuk kawan-kawan, mungkin Bapak menyampaikan dulu. Ya, sebenarnya kita memang harus membangun masyarakat tahan bencana ya. Tapi yang dimulai oleh Adinda kita ini pesantren, nanti bisa jadi kita harapkan itu akan menular semua. Jadi kalau kita mencontoh Jepang itu sebenarnya adalah negara kembar bagi kita dalam bencana ya. Jadi dalam bencana gempa, terutama bencana gempa, tsunami, bencana geologi, itu Jepang itu menjadi negara kembar kita. Tapi mereka bisa menjadi contoh di dalam membangun masyarakat yang tangguh bencana ya. Nah, kawan-kawan ini dalam pandangan sisi ilmu kebumian ya, itu gempa itu tidak membunuh sebenarnya. Yang membunuh itu runtuhan bangunan. Ya, yang membunuh itu kepanikan, ketidaktahuan. Kalau kita berada di satu lapangan besar, gempa sebesar apapun kita nggak apa-apa. Jadi ini harus disadari ya, bahwa hidup bersama bencana berarti kita harus mulai dari memperhatikan aspek-aspek bangunan, rumah, infrastruktur. Nah, ini masuk ke kebijakan pemerintah. Longsor itu tidak membunuh kalau kebijakan melarang orang tinggal di lereng-lereng yang memang Jadi karena tidak ada larangan, tinggallah di situ masyarakat.
berarti harus dirubah Iya. mindset. Betul sekali. Mungkin ada satu hal yang ingin saya sampaikan ya. Kita melihat bencana ini sering orang hanya dari satu aspek, Betul. aspek sains. Tadi bicara tentang mitigasi bumi dan mitigasi langit. Iya. Nah, jadi yang kita lihat bencana dalam arti ini bencana geologi terutama ya, gempa, tsunami, letusan gunung api itu uncontrollable. Nggak ada yang bisa ngontrol. Mau kapan pun dia bisa terjadi. Nah, tetapi karena kita tahu bahwa yang mengendalikan alam ini adalah Allah pencipta, Iya. maka dengan mendekatkan diri kepada langit Allah ya, itu Allah bisa mengatur. Karena itu sering saya katakan ada ribuan gempa terjadi tanpa bencana. Karena Allah melepas energinya. Sehingga tidak perlu energi besar dikumpulkan baru dilepas. Nah itu satu. Nah jadi bencana itu uncontrollable. Bagaimana cara supaya tidak terjadi bencana? Dekatkan diri kepada Sang Pencipta. Tetapi resiko bencana itu controllable. Itu yang tadi disindir dengan ayat Al-Quran. Zaharal fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydinas. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut karena ulah manusia. Jadi bagaimana mengurangi kehancuran akibat gempa itu bisa dikontrol. Bagaimana mengurangi korban akibat banjir, akibat gempa, itu tugas kita. Jadi kesimpulannya bencana uncontrollable, tapi resiko pengurangan bencana controllable. Dan itu tugas kita. Kita bisa mengelola dengan sains, tapi bencana sendiri dekatkan diri kepada Sang Pencipta. Poin saya itu. Iya, saya setuju. Itu tepat sekali. Bukan hanya kita harus percaya dengan sains ya kan? Iya. Kita juga harus berserah. Betul, Ya, mitigasi lagi. Ini harus juga ini ya, tetap gitu. Terus Pak Mulyadi mungkin mau menyampaikan terkait dengan closing statement atau bagaimana tips untuk membangun masyarakat yang tangguh bencana. Siap. Baik. Para teman LAN sekalian yang berbahagia, berbicara bencana itu tentunya kita tidak mampu melakukan pengelolaannya sendiri. Tentunya harus terlibat banyak pihak dan kerjasama pentahelix seperti saya sampaikan tadi. Teman-teman LAN semuanya yang berbahagia, dalam hal ini perlu kita perhatikan bahwa bencana itu ada yang sifatnya slow onset, ada yang sifatnya suddenly, artinya tiba-tiba, seperti gempa yang kita sebutkan. Mungkin kalau banjir itu ada tanda-tandanya, itu lebih leluasa kita dalam bermitigasi. Jadi kedua hal ini harus diperhatikan, terutama di pesantren-pesantren yang banyak menampung para santri dan banyak komunitas masyarakat di sana, dan mereka jauh daripada orang tuanya, mondok seperti itu. Kemudian dalam hal ini sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh pimpinan negara kita, Bapak Presiden, bahwa untuk sekarang adalah mitigasi, ya, paradigma mitigasi diawali dari individu, kemudian mitigasi keluarga, baru masyarakat luas, baru bernegara. Hal ini sama seperti disebutkan oleh Allah, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran. Disebutkan, wahai orang yang beriman, peliharalah dirimu dulu. Nah, inilah mitigasi dirimu dulu. Iya, betul. Kemudian keluargamu, jiranmu, baru negaramu, seperti itu. Nah, mungkin itu yang terakhir, para sahabat semuanya, kita bersahabat dengan bencana, berdampingan dengan bencana, tapi ingat, jaga alam, insya Allah alam akan menjaga kita. Oke. Wah, ini menarik sekali dan insightful sekali ya, kedua narasumber kita ini bercerita tentang bagaimana membangun masyarakat yang tangguh bencana, khususnya dalam menghadapi sebuah transformasi menuju Indonesia yang tangguh. Nah, Bapak Faisal dan Bapak Mulyadi, terima kasih atas kehadirannya dan atas waktunya untuk mengisi podcast kita kali ini. Baik kawan LAN, mungkin sekian dulu podcast series ketiga kita. Dan sampai ketemu lagi, semoga nanti kita akan mengundang narasumber-narasumber yang tidak kalah kerennya lagi. Dan sampai jumpa di series berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.